Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan kesabaran, ketabahan dalam menjalani masa sulit ini. Sulit untuk belajar ke sekolah, sulit untuk bermain dengan teman, dan mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah, semoga virus corona ini cepat hilang dari dunia ini secara umumnya dan dari negara tercinta yaitu Indonesia secara khususnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh-solehah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang flora dan fauna di Indonesia. Beragamnya flora dan fauna Indonesia. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies. Sekali lagi, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215, terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Faktor-faktor yang mempengaruhi beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Faktor abiotik, yaitu iklim, tanah, air. Faktor biotik, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Baik Ananda soleh-solehah, kita mulai dari faktor abiotik dulu ya. Dari yang pertama adalah iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Dalam iklim terdapat beberapa faktor, diantaranya kelembaban, suhu udara, angin. Kelembaban udara dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan, sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyembuhan pada tumbuhan. Di sini Ustadz akan kasih contoh seperti tumbuhan yang berada di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Jika tumbuhan dapat hidup dengan baik di suatu daerah, maka akan memancing hewan-hewan untuk datang. Anak-anak semuanya, seperti yang kita tahu bahwa tumbuhan adalah makanan sebagian hewan yang ada di Indonesia. Yang kedua, tanah. Tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Tentunya, pertumbuhan tanaman di daerah tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya baik akan berbeda dengan daerah yang tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya kurang baik. Contoh perbedaannya terdapat di hutan yang ada di Kalimantan yang sangat subur dengan hutan di Nusa Tenggara yang kurang subur. Yang ketiga, air. Perannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Flora yang ada di daerah dengan curah hujan yang rendah memiliki keanekaragaman yang juga rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Faktor biotik. Yang pertama, manusia. Manusia dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya dapat mengembangkan varietas atau jenis-jenis flora dan fauna baru. Biasanya ini sering kita jumpai, kayak sekarang banyak melon yang warna kuning yang semula warna hijau.
itu adalah hasil dari kawin silang antar, ya. Ini adalah teknologi yang dimiliki oleh manusia. Begitu juga dengan tingkat mobilitas atau pergerakan. Manusia bisa membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari daerah satu dengan daerah yang lain. Di sini maksudnya misalnya ada flora itu adanya di daerah Sumatera. Nah, ketika kita bawa tumbuhan itu ke daerah kita, misalnya dari Sumatera ke NTB, maka tumbuhan tersebut atau flora tersebut menjadi varietas baru daerah NTB. Selanjutnya, hewan dan tumbuhan. Selain manusia, hewan dan tumbuhan juga dapat mempengaruhi keragaman flora dan fauna. Misalnya dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukannya. Insya Allah anak-anak, nanti untuk rantai makanan kita akan pelajari di semester 2. Rantai makanan ini nanti seperti ada produsen, ada konsumen 1, konsumen 2, ya. Ini yang akan kita pelajari nanti di semester 2. Sekarang kita akan belajar tentang yang mempengaruhi keanekaragaman flora dan fauna saja. Persebaran flora di Indonesia. Di sini dibagi menjadi 2, ya. Caranya Indo-Malayan dan Indo-Australian. Yang pertama, Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat. 1 Kalimantan, 2 Sumatera, 3 Jawa, 4 Bali. Terus yang kedua, Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur. Berarti 1 Sulawesi, 2 Maluku, 3 Nusa Tenggara, 4 Papua. Karakteristik tumbuhan Indo-Malayan. Jenis meranti-merantian yang sangat banyak. Terdapat berbagai jenis rotan. Tidak terdapat hutan kayu putih. Jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. Jenis anggrek sedikit jumlahnya. Terdapat berbagai jenis nangka. Tidak banyak tumbuhan sagu. Untuk karakteristik tumbuhan Indo-Australian adalah kebalikan dari Indo-Malayan. Anak-anakku semuanya, di sini bisa kita lihat di sini ada berbagai macam tumbuhan, ya. Ada pohon meranti, ini batangnya sangat besar, dimanfaatkan untuk bahan bangunan, ya. Ada rotan, ini sebagai kerajinan, ini ya. Ada bisa dijadikan kursi, meja yang terbuat dari rotan. Kayu putih, ya, ini jadi obat-obatan. Anggrek, tanaman hias. Matoa, ini sama sejenis mungkin dengan kelengkeng, karena Ustaz pernah rasakan ini hampir sama rasanya dengan kelengkeng. Nangka, sagu, ini jadi tepung sagu nanti di batangnya. Persebaran fauna di Indonesia. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace, ya. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Nah, di sini coba kita lihat, ya, sama-sama. Yang pertama tadi fauna Indonesia bagian barat atau tipe asiatis, mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan.
hewan-hewan yang ada di tipe asiatis ini, yang pertama mamalia yang berukuran besar, anak-anak. Di sini ada gajah, ada badak bercula satu, ada macan, ada monyet, orang hutan, ada tapir, banteng, kerbau, babi hutan, dan rusa. Untuk hewan reptil ada biawak, buaya, bunglon, kadal, tokek, kura-kura, terenggiling, dan ular. Selanjutnya untuk hewan burung ada elang, burung hantu, gagak, jalak, kulintang, burung merak, dan berbagai macam unggas. Untuk hewan ikan air tawar ada ikan pesut. Ini mirip dengan ikan lumba-lumba, tapi ini ikan air tawar. Sedangkan lumba-lumba di laut, ya. Yang kedua, fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan, sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Wallace. Wilayah yang mencakup tipe peralihan ini adalah Sulawesi, Timur, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, hewan-hewan yang ada di tipe peralihan ini adalah yang pertama mamalia. Ada anoa, ada babi, kuskus, babi rusa, monyet hitam, banteng, kuda, ya. Tadi katakan anak-anak, maaf ya. Kita lanjutkan. Ada monyet sabah, ada tarsius, beruang, sapi, ikan duyung. Untuk hewan reptil ada biawak, ada buaya, komodo, dan ular. Untuk hewan burung ada burung dewata, ada kakatua, ada burung maleo, mandar, burung nuri, raja udang, dan burung rangkong. Yang ketiga, fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australik. Wilayahnya Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Hewan-hewan yang ada di tipe Australik ini, yang pertama mamalia. Di sini bisa kita lihat, di sini ada landak, ada kanguru, ada walabi. Kanguru sama walabi ini sama ya, cuman walabi lebih kecil dia, sedangkan kanguru lebih besar badannya. Terus ada kanguru pohon, ada kelelawar, ada kuskus, beruang, dan di wilayah ini tidak ada kera. Hewan reptil ada buaya, biawak, ular, dan kadal. Selanjutnya untuk hewan burung itu ada burung namdur, cendrawasih, kausari, raja udang, dan burung nuri. Adapun jenis ikan air tawar relatif sangat sedikit di wilayah atau di tipe Australik ini. Baik anak-anak, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Semoga bermanfaat, dan untuk latihannya nanti Ustadz akan kirim linknya di kelas maya kita, itu Google Classroom ya. Terima kasih.
Sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.